Jadi gue nih ngefans banget sama Paus Fransiskus. Dan sekarang udah lebih dari seminggu sejak beliau meninggal gitu kan. Jadi ya gue harus ngomong ini karena gue beneran ngefans itu. Gue beli beberapa buku yang menyangkut dia. Ini gue beli dari tahun 2016 ya. Karena beliau tuh sosok yang rendah hati, sosok yang ramah, mengayomi, dan dia kayak nggak takut apa-apa gitu hidupnya, kayak ya udah gitu. Jadi dia menjalankan hidupnya beneran seperti Kristus banget lah gitu. Yang gue tahu dari bukunya itu, dia tuh nama aslinya adalah Jorge Mario Bergoglio. Jadi beliau kemarin meninggal di umur 88 tahun. Jadi dia tuh aslinya dari Argentina gitu ya. Jadi paus pertama dari Amerika Latin. Nah, pertama kali lihat dia waktu diumumkan gitu kan, dia tuh kelihatan banget mukanya beda gitu kan. Dari gue tuh tumbuh berarti di era tiga paus, di Paus Paulus II, Paus Benedictus ke-16, sama Paus Fransiskus ini gitu. Jadi yang gue lihat mukanya ramah banget gitu ya, kayak mengayomi gitu kan. Jadi kayak apalagi 2013 gue udah umur berapa berarti? Umur 21 gitu kan. Jadi udah memandangnya udah kayak oke gitu, kayaknya beliau gini gitu kan. Nah, gak lama setelah itu ternyata begitu diumumkan pun dia udah menunjukkan sesuatu yang beda banget gitu kan. Biasanya paus kalau udah diumumkan tuh dia pakai jubah gitu kan, mewah, pokoknya bertahta gitulah. Nah, tapi dia enggak. Dia dengan baju putihnya aja yang kayak gitu kan. Pakai kalung salib gitu kan. Sederhana gitu doang gitu. Terus begitu diumumkan, biasanya paus mendoakan gitu kan. Ini enggak, dia minta tolong doakan saya gitu kan. Jadi dia dengan sangat rendah hati minta tolong didoakan karena dia tahu pekerjaan paus itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Dia benar-benar harus menjadi teladan buat seluruh dunia gitu kan. Itu terus ya ternyata benar kan, nggak lama setelah itu ada mulai beberapa berita yang gue denger yang ternyata menurut gue banget gitu kan. Jadi yang pertama tuh yang gue inget waktu dia ada orang yang sakit gitu ya, sakitnya tuh wajahnya sampai nggak kelihatan gitu kan ya, karena ada kayak bulat-bulat gitulah di wajahnya gitu kan. Itu kalau manusia normal gitu ya, kayak gua, kayak lu juga, gue yakin sih itu pasti takut gitu kan, kayak aduh mau ngedeketin juga nggak berani gitu kan. Tapi paus enggak, dia samperin orangnya, dia pegang mukanya, dia cium, terus dia doain di sebelahnya gitu kan. Bayangin lu buat datang aja nggak berani, buat nyentuh aja takut gitu kan, apalagi ini dicium terus didoain gitu kan, diberkatin gitu, dikuatin sama paus. Wow gitu, kayak kita takut ya, takutnya penyakitnya nular gitu kan, tapi paus enggak. Ya udah, just kayak Tuhan Yesus aja udah gitu kan, nggak takut apa-apa, udah dia samperin, dia doain, dia berkati gitu. Terus apalagi, oh ya, perang saudara juga yang di Sudan gitu kan. Jadi dia sangat mengutamakan perdamaian. Terus dia akhirnya datang ke Sudan gitu. Terus lagi ada petinggi-petinggi di sana, datang dia langsung cium kakinya gitu, mohon berdamai. Dan gue lihat tuh ada ekspresi ibu-ibu yang kayak waduh gitu kan. Gue yakin tuh merinding pasti dia. Gila, setingkat paus aja kok merendahkan diri sampai sebegitunya gitu. Kalau paus lain mungkin datang berdamai, diskusi gitu kan, dia enggak, dia langsung sujud itu, tolong damai gitu kan. Wow gitu. Dan sampai sekarang pun perang Israel Palestina juga, di Paskah kemarin pun dia masih menyerukan minta perdamaian gitu kan, mohon gencatan senjata gitu kan, supaya tidak ada lagi korban manusia nggak bersalah yang harus kehilangan nyawa gitu kan. Ya itulah paus itu. Cuma
yang disesali yaitu di akhir hidupnya dia belum sempat melihat perdamaian itu gitu. Terus waktu Kamis Putih juga entah berapa tahun lalu gitu ya, dia break the boundaries lagi, dia cium kaki para napi gitu kan, terus perempuan juga yang mana biasanya tuh setahu gue paling ya jemaat mungkin ya, jemaat sama pastor-pastor juga kayaknya. Ya, cuma kemarin waktu itu dia ke penjara gitu ya, napi itu yang dia bersihin terus dia cium kakinya. Wow gitu. Dan terus ada anak kecil juga nih, ada sebuah cerita gitu, video. Mungkin kalian bisa lihat juga di Instagram atau di YouTube. Jadi ada anak kecil gitu kan. Kayaknya dia lagi sesi tanya jawab, emang lagi sama anak-anak gitu ya. Terus ada satu anak kecil, dia datang mau nanya gitu kan. Pas dia mau nanya, dia kayak gemeter gitu kan. Ngeliat anaknya gemeter, pausnya bilang, ayo, yang kuat, silahkan cerita aja, cerita, nggak apa-apa, kata paus gitu. Tapi anaknya gemeteran, gak lama terus nangis gitu kan. Nggak kuat lah dia pokoknya. Terus pausnya, udah sini, ceritanya di sini aja. Terus panggil anaknya, terus anaknya bisik-bisik ke paus gitu kan. Pausnya dengerin, terus minta izin pausnya, boleh nggak diceritain gitu kan. Akhirnya anaknya setuju, oke, anaknya balik lagi ke tempat duduknya. Akhirnya pausnya ceritain tuh. Jadi anak ini tuh bapaknya seorang ateis gitu kan. Nah, tapi bapaknya ini udah meninggal. Cuma selama dia hidup, dia membaptis anak-anaknya, 4 anaknya untuk menjadi seorang Katolik gitu kan. Terus anaknya nanya, apakah papa masuk surga gitu kan. Terus paus menjawabnya lah pokoknya dengan penuh kasih, dengan pelan-pelan, dengan santai, dia kasih tahu bahwa Tuhan itu punya hati seperti Bapa gitu kan. Sama seperti papanya kamu gitu kan, yang membaptis anaknya menjadi Katolik. Jadi papa juga sekarang udah sama Bapa gitu kan. Jadi tenang aja, doain aja supaya papanya tenang di sana gitu katanya. Wow, itu jawaban yang menurut gua luar biasa banget gitu ya. Apalagi untuk anak-anak gitu yang dia khawatir, sedih gitu kan ditinggal bapaknya yang belum menjadi seorang Katolik gitu kan. Tapi paus menjawabnya dengan sempurna sih menurut gua gitu. Nah terus, yang paling rame itu biasanya tentang LGBT gitu ya. Jadi awalnya tuh gara-gara di pesawat gitu kan. Lagi pesawat biasa, paus tuh kan nggak pernah pakai pesawat jet pribadi paus gitu kan. Jadi dia tuh pakai pesawat komersial aja biasa gitu kan. Makanya waktu ke Indonesia juga dia datang ya pakai maskapai biasa aja gitu. Nah dalamnya kan wartawan tuh. Terus ada wartawan lah yang nanya gitu kan. Waktu itu LGBT tuh lagi ini banget lah, kayak lagi menyuarakan dirinya gitu. Terus nanyalah wartawan ini ke paus, bagaimana tanggapan Anda tentang LGBT gitu kan. Paus jawab dengan santai aja, who am I to judge gitu. Dan di situ gue gue kayak wah gitu, kayak tertampar sih gue gitu. Kadang gue dalam hidup ngelihat orang lain misalkan di berita gitu ya, ada pencuri tertangkap atau koruptor gitu kan, terus gue merasa kayak mereka tuh hina gitu, dasar koruptor biadab gitu misalkan kan. Padahal kalau gue mau ngaca gitu ya, gue juga sama gitu, sama penjahatnya juga gitu. Semua dosa tuh kan sama, nggak ada dosa besar dosa kecil, semua dosa tuh berdosa gitu kan. Cuma kenapa bisa gue menilai orang itu biadab sedangkan gue sendiri sama aja gitu kan. Jadi WMA itu judge tuh menyadarkan gue, oh iya kita semua tuh sama gitu. Kejahatan yang dia lakukan itu langsung berbuah apes gitu. Nah kita nggak tahu kapan semua itu akan terungkap gitu kan. Makanya kita harus meminta pengampunan sama Tuhan gitu. Kita harus sadar gitu, diri kita tuh penuh dengan dosa, makanya harus sadar diri dan bertobat sama Tuhan gitu. Jadi nilai tambahnya itu, gue bisa menyadari. Jadi mulai dari sekarang tuh, gue kalau misalkan ada berita-berita kayak gitu, gue jadi merefleksikan ke diri gue sendiri sih. Oh iya, gue juga sama sih, berdosa gitu kan. Jadi gue harus minta pengampunan juga sama Tuhan gitu. Jangan karena gue nggak korupsi terus gue jadi lebih baik, itu enggak, sama aja sih gitu.
Nah terus eh itu ya, belajar banyak sama Paus. Oh iya, soal LGBT juga ini ada, menurut gua ada miskom juga sih di media ya. Namanya juga media gitu ya, jadi nyari makannya kan dari clickbait gitu kan. Terus entah waktu itu ceritanya apa gue lupa, pokoknya sampai ada berita bahwa gereja melegalkan LGBT gitu, katanya memberkati perkawinan LGBT. No 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 no, itu ada salah di situ gitu kan. Jadi akhirnya kalau nggak salah sempat ada wawancara juga, interview juga, Paus bilang kita tidak pernah memberkati pernikahan sesama jenis gitu kan. Jadi yang diberkati itu manusianya. Jadi setiap LGBT yang datang ke gereja ya kita berkati karena dia punya dignity gitu, punya harga diri. Jadi sebagai seorang manusia ya dia tetap diberkati gitu. Ya kita memang harus rangkul, kita harus mengayomi mereka, dan para pastor juga memberkati mereka supaya apa? Supaya mereka sadar, supaya mereka mau berubah gitu kan, supaya mereka jadi lebih baik gitu. Sekarang gimana caranya para LGBT itu mau berubah kalau gereja aja udah menutup diri dari mereka gitu. Udah nggak ada jalan buat mereka kan, udah mentok. Makanya Paus bilang gereja Katolik menerima kaum LGBT. Maksudnya menerima adalah ya udah sini gereja aja gitu, sini pelayanan aja gitu. Kalau mau diberkati sini diberkati, tapi pernikahan sesama jenisnya nggak dilarang banget itu sama gereja gitu. Dan gereja nggak akan pernah memberkati pernikahan sesama jenis gitu. Jadi ya miskomnya gitulah, entah karena bahasanya gitu atau gara-gara pemahamannya gitu, atau mungkin dia keburu tidur gitu ya pas penjelasannya, jadi yang dia dapat cuma itu. Jadi gereja Katolik menerima LGBT, wah langsung beritanya kayak wah dilegalkan di gereja Katolik bla 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 gitu kan. Ya LGBT itu kan sama aja kayak kita semua gitu kan sebetulnya. Kalau LGBT itu sebuah dosa gitu, ya kita juga sama, kita juga punya dosa gitu, entah mencuri waktu, entah berbohong, entah ngomongin orang gitu kan, sama aja. Terus kita larinya kemana? Ya ke gereja gitu. Bayangin kalau gereja menutup diri, anggaplah bukan hanya LGBT tapi semua dosa gitu kan. Jadi orang yang berdosa tuh mau kemana gitu kan. Terus apa kabar kita gitu? Emang kalian pikir gereja isinya orang suci? Enggak. Gereja itu kan orang-orang yang berdosa yang tahu diri gitu. Dan gue yakin orang-orang LGBT ini pun ada yang tahu diri gitu. Tahu mereka tuh salah, tapi mereka nggak tahu harus kayak gimana gitu. Makanya datang aja ke gereja gitu. Jadi dengan apa ya, dengan spiritualnya, ya semoga itu bisa merubah dia perlahan gitu. Berapa lama waktunya kita nggak akan pernah tahu gitu. Sekarang kayak kita juga punya masalah gitu kan. Kita tahu ada yang aneh sama diri kita gitu. Apakah sekali ke gereja bisa mengubah kita? Kan enggak gitu. Kita bertahun-tahun ke gereja, membentuk diri, akhirnya kita jadi pribadi yang lebih baik itu kan nanti itu, entah kapan gitu. Jadi biarin waktu yang proses ini semua gitu kan. Jadi biarin waktu yang berjalan. Jadi benar kata Paus kan, ya udah sini aja gitu. Ya sama aja sih sebetulnya, dia akan manggil kita juga, manggil semua orang. Cuma memang kebetulan lagi ada apa tren LGBT itu yang lagi menggaung-gaungkan dengan pelanginya mereka gitu kan. Jadi ya isunya lagi itu gitu. Jadi menurut gua Paus meninggal dengan apa ya? Dengan sempurna sih menurut gua, karena dia benar-benar ngasih teladan yang baik, ngasih contoh yang luar biasa gitu kan. Soal kerendahan hati. Dia kurang rendah hati apa dengan segala perbuatannya gitu. Terus meninggalkan harta dunia gitu kan. Kemarin gue baca berita katanya kurang dari 100 pound sterling apa 100 euro gitu kekayaan dia pas dia meninggal gitu. Jadi dia memang nggak pernah nerima gaji gitu, langsung sumbangin gajinya, dan uang pensiun dia juga langsung dia sumbangin gitu kan. Terus gue inget banget tuh waktu itu pernah dia dikasih Lamborghini warna putih gold gitu kan. Itu keren banget. Terus begitu dia dikasih itu, ditanda tangan sama dia, terus langsung dia jual gitu. Duitnya buat donasi gitu. Kayak yang ngasih mungkin kaget gitu ya, kayak waduh gimana ya Paus gitu.
Tapi ya Paus Fransiskus emang kayak gitu kan. Jadi ya udah, lagi orang luar juga fair sih, dia kalau udah ngasih ngasih aja, terserah mau diapain gitu kan. Cuma ya itu lucu aja gitu kan. Terus soal anak-anak juga, dia Paus tuh banyak cerita gitu kan, kayak lagi dia ngasih khotbah, tiba-tiba anak ada yang naik ke panggung kayaknya itu ya, ke panggungnya gitu kan, lari-larian gitu. Terus Pausnya kayak, biarin biarin aja. Itu cara dia berekspresi pada Tuhan gitu kan. Terus kadang beberapa dari anak mereka tuh kadang ada yang nggak bisa ngomong gitu kan, terus ada yang keterbelakangan, jadi dia udah tahu gitu, kayak biarin aja, biarin gitu kan. Jadi ya Paus Fransiskus sedih sebetulnya, tapi ya udahlah, tugasnya emang udah selesai gitu kan. Jadi ya kita doain aja supaya beliau di surga dapat tempatnya yang paling the best gitu kan, karena dia udah beneran kayak menurut gue ya. Dan gue sendiri tuh merasa merasa menjadi pribadi yang lebih dewasa, jadi Kristen yang lebih dewasa, menjadi Kristen yang yang versi terupgrade gitu kan, berkat teladannya dia sih. Jadi gue sangat mendoakan dia supaya dia di tempat terbaik lah di sana gitu. Cuma menurut gue ini kan Paus Fransiskus nih, menurut gue udah paling perfect sih menurut gue. Jadi standar Paus tuh kayak tinggi banget gitu ya. Jadi nah kita nih sebagai orang Kristen harus harus menerima dan menyadari bahwa Paus ini tuh manusia gitu ya. Jadi memang Paus Fransiskus tuh kan kayak dia standarnya tinggi banget gitu ya. Nah nanti Paus penggantinya nih mungkin dia nggak akan bisa memenuhi setinggi itu gitu kan. Nah kita tuh harus menyadari bahwa Paus ini tuh manusia gitu. Jadi jangan kita banding-bandingkan, jangan kita terlena dengan, ini kan Paus gitu, no, jangan kayak gitu ya. Paus tuh manusia gitu kan. Kita lihatlah dari sejarah dulu sampai sekarang gitu kan, semuanya menjadi lebih baik gitu kan. Nah tapi balik lagi, semuanya ini kan manusia gitu ya. Jadi pasti akan ada ya satu dua masalah atau satu dua hal yang nggak cocok dengan pandangan kita gitu kan. Ya saat itulah kita harus mendoakan mereka supaya mereka bisa bisa tersadarkan, tercerahkan, terus ya ya jadi lebih baik lah gitu. Oke, mungkin video kali ini itu bisa gua share gitu kan. Jadi semoga Paus tenang di sana, dan Paus penggantinya juga bisa bisa mengayomi kita juga, bisa membuat kita jadi lebih baik, bisa memberikan teladan yang lebih baik gitu. Oke, thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.